Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli waris beliau sekalian, serta sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudari, anak-anak perjuangan tentera Aceh yang gagah berani, seperjuangan saya dan juga almarhum Tengku Hasan Muhammad Ditiro, kita semua sudah mendapat didikan, asuhan, semangat dari beliau sekalian, sehingga kan kita dapat berjuang selama 30 tahun, berjuang senjata dan politik dalam negeri dan dunia internasional. Pada hari ini, alhamdulillah kita semua dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini dan mengambil juga refleksi daripada jerih perjuangan yang telah kita lalui selama ini, dan di mana kita sekarang berada dan kemana yang harus kita tuju masa depan ini. Yang saya hormati Bupati Aceh Barat dan para bupati yang berhadir dari kabupaten kota Aceh, Ketua Umum TPA Partai Aceh dan pimpinan Partai Aceh Kabupaten Kota dan seluruh kader yang berhadir. Ketua Mu'alimin Tripoli, pimpinan dan anggota Imam Balai yang berhadir, pimpinan MUNA dan para alim ulama, pimpinan dan anggota DPR Aceh dan DPRK Kabupaten Kota, perwakilan partai-partai yang politik yang berhadir, saudara kodim atau yang mewakili Ketua KPA Aceh Barat dan jajaran serta para ketua KPA wilayah Kabupaten Kota, Kapolres Aceh Barat atau yang mewakili, Kajati Aceh Barat atau yang mewakili, para pejabat pemerintah Aceh Barat dan Kabupaten Kota, pimpinan universitas dan para cendekiawan, tokoh masyarakat, tokoh adat, para media dan pers, organisasi masyarakat yang telah hadir pada tempat yang mulia ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan membuat kegiatan rapat pimpinan atau rapin TPA Partai Aceh dalam suasana sejuk, sehat, walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun. Hari ini adalah satu kesempatan kemuliaan telah diberikan oleh kita semua kepada khususnya daerah Aceh Barat, di mana pada zaman perang Belanda dulu daerah ini kita mempunyai suatu pemimpin pahlawan bangsa Tengku Umar dan juga Cuk Nyatin.
Pada kesempatan ini perlu saya peringatkan bahwa perjuangan suci bangsa Aceh belum lagi berakhir. Kita yang masih hidup adalah penerus dari perjuangan Indatu dan pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Semangat dan jiwa perjuangan kita harus kita turunkan pada generasi penerus kita. Ini adalah tradisi turun-temurun daripada bangsa Aceh. Dan kita harus senantiasa setia sampai ke dua-dua. Inilah azimat sebagai menjaga persatuan kita tidak dapat dipecah belahkan oleh apapun kekuatan yang cuba memecah belahkan bangsa kita. Kepada segenap kader dan pimpinan Partai Aceh agar menghindari pertentangan di internal partai. Jika Partai Aceh terjadi kisruh, jika Partai Aceh tidak solid, jika Partai Aceh tidak utuh, jika di internal Partai Aceh terpecah, ini berdampak kepada kekuatan Partai Aceh sebagai alat politik dalam mewujudkan kepentingan politik Aceh jangka panjang. Jadi yang saya minta, jangan sampai Partai Aceh ini pecah, harus solid dan harus utuh. Pesan saya hanya itu. Pesan saya kepada seluruh kader khususnya pimpinan Partai Aceh. Dan pesan ini juga kita telah terima berkali-kali daripada almarhum Tengku Hassan Muhammad Itiro dan juga pimpin-pimpin Aceh dan juga teman-teman kita seperjuangan kita yang telah syahid pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melakukan perjuangan politik, perjuangan pendidikan, perjuangan agama, dan perjuangan ekonomi untuk membangun dan kesejahteraan masa depan rakyat Aceh. Hal ini harus kita hadapi dengan penuh sabar, komitmen untuk bekerja keras mencapai kehendak dan cita-cita bersama sebagai bangsa Aceh yang besar. Dedikasi yang tinggi, peliharalah integritas, persatuan kita sepenuh hati, sama seperti masa perang terdahulu. Bukannya mudah kita mengadakan perang selama 30 tahun. Kita menjelajah di seluruh dunia. Di ASEAN sendiri, kita dikencet oleh negara-negara ASEAN yang lain. Namun demikian, dengan semangat perjuangan Aceh yang menyala-nyala pada diri kita, kita dapat memperkuatkan perjuangannya kita di Aceh dan di dunia internasional. Sehingga kan pada waktunya tiba untuk kita melakukan perundingan antara pemerintah Indonesia dengan kita dapat merangkul kekuatan internasional untuk menyelesaikan persoalan di Aceh. Dan ini belum pernah terjadi di pada negeri-negeri di belah dunia yang lain sampai sekarang. Malahan apa yang telah kita lakukan menjadi contoh teladan bagi dunia lain untuk mempelajari bagaimana orang Aceh dapat mengadakan diplomasi yang demikian rupa. Banyak wadah perjuangan lain dari ASEAN, antaranya dari Filipina, dari Moro, kemudian di Thailand, dari Myanmar, malahan daripada Afghanistan. Mereka telah datang mempelajari bagaimana caranya kita berjuang dan juga berdiplomasi. Bagaimana kita bikin diplomasi. Mereka telah datang berjumpa dengan kita. Dan sesudah mereka pulang dari sini, sekarang kita dengar bahwa di Afghanistan sudah mulai mereka akan mengadakan perundingan di antara mereka. Ini semuanya dipelajari daripada bagaimana kita Aceh dapat mengadakan peperangan juga diplomasi secara mendunia. Dan ini harus kita bangga dan harus kita tetap
memelihara prestigious yang telah kita capai di dunia. Hal ini harus kita hadapi dengan penuh sabar, komitmen untuk bekerja keras mencapai kehendak dan cita-cita kita bersama. Sebagai bangsa Aceh yang besar, dedikasi yang tinggi, peliharalah integritas, persatuan kita penuh hati, sama seperti masa perang terdahulu. Kini saatnya kita menyatukan hati, tenaga dan pikiran bijaksana, bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berkelanjutan yang maha berat, yakni mencapai dan mewujudkan Aceh yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kepentingan rakyat harus didahulukan daripada kepentingan kelompok atau pribadi. Bersama rakyat kita akan menentukan arah pembangunan Aceh yang kuat dan lebih baik di tahun-tahun mendatang. Di dalam hal ini kita harus mikir andaian. Sesudah kita berdamai, kita pulang di Aceh, kita bentuk parti dan berpolitik, memang ada kelemahan-kelemahan yang kita hadapi. Kadang-kadang saya perhatikan kita sudah tidak lagi konsentrasi untuk perjuangan. Kita hanya perlu dapat kedudukan politik dan kemudian juga keuangan. Jadi di Aceh ada istilah orang Aceh luar biasa, penggrik. Jadi katanya baik tak fikir bak penggrik. Pengriknya bacutan. Yang paling penting Acehnya tak membangun dalam keadaan damai laginya, dumpul nak Pak Jaro katanya. Kita nak kuasa politik, kita nak peng dicurahkan kepada katanya. Peng daripada APBA, kemudian daripada Oksusnya adalah pampasan daripada perjuangan katanya. Nyo harus tanya bibit untuk membangun Nanggo dan bangsa Aceh. Bulan peng bagi lu nungkalan pembangunan hanampu pembangunan yang di Aceh. Doktor buat standar. Jadi nyo mandu payah tam rubah pikiran kita nyo. Tu mantan dia tak pergi di Aceh nyo. Pelai tak penuh cita-cita perjuangan kita nyo. Di dalam masa menguasai politik yang jauh, mengadakan pembangunan yang betul dan menggunakan anggaran dengan jujur dan tepat pada sasaran ini. Nyo yang pelai kita nyo nabak pikiran dan hati kita nyo. InsyaAllah dia nyo ulun harapkan dengan kerjasama yang true daripada Dormandung kader Parti Aceh usahakan perjuangkan supaya geraknya bertanya tak berkuasa tumah di Aceh. Dengan tak berkuasa tumah di Aceh, tak pegat duduk yang betul, insyaAllah Acehnya akan dibedah. Lagi apa cita-cita kitanya, lagi apa cita-cita Tengku Hassan Muhammad Zirot dan bantu pemimpin kitanya yang terdahulu. Para hadirin yang berbahagia, Parti Aceh harus mengukuhkan sikap. Diperlukan terus-menerus upaya membuka ruang komunikasi dan konsolidasi bersama dengan seluruh eksponen dan komponen elemen masyarakat tanpa membedakan mereka yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Saya ingin katakan, partai ini harus berani mengambil sebuah inisiatif untuk membuka dan memberikan ruang kesempatan kepada seluruh potensi kader Parti Aceh yang mungkin patut untuk menjadi pimpinan negeri ini pada tahun 2020. Ditanya pemimpin harus terutama pada Parti Aceh, ulunnya nak wawasan
wawasan jiwa, kejujuran, jangan tak pegebut. Menurutku yang lebih di Allah SWT tanggungjawab pada hari tanya. InsyaAllah Aceh akan bedah lagi jamun. Je dah bedah lagi nyan. Alhamdulillah nyo yang lun harapkan. Di antara ditanya mandun dile tentang atau dalam politik ditanya kamu umum. Ditanya pada tapi fikir, pakai bancara ditanya harus rekrut tenaga-tenaga muda yang baru. Kontak daripada anak-anak syahid syuhada, saudara-saudara ditanya dan urang-urang Aceh yang setia kepada Aceh. Payah tadidik urangnya, anak-anak miknya, sejarah Aceh yang junan panjang, sejarah perjuangan, ilmu politik, polisi masa depan ukurnya, dari jino payah tabena urangnya. Menyahana tak pelaku jino, menyakitanya dua ba Allah, hana di pimpinan penerus akan Aceh akan datang. Aceh akan lam. Katanya akan lam lagi yang kau penuntun yang kau ikutnya. Maka pada itu saya fikir tidak ada salahnya kita akan lakukan rapid ini 2 tahun menjelang tahun 2022. Kita akan lakukan dengan sesungguh hati, dengan penuh kebijakan dan kebajikan, kejujuran untuk memilih salah satu pemimpin yang terbaik melalui proses mesyuarah yang disepakati. Tentunya ini adalah harapan kita semua. Maka ini bisa memberikan gambaran betapa bersyukurnya kita bisa hadir pada pagi hari ini, bisa menarik nafas di tengah-tengah kehidupan bangsa yang tetap memberikan kesempatan bagi semua kader Partai Aceh untuk tampil menjadi pemimpin-pemimpin Aceh. Saya menaruh harapan besar pada kader Partai Aceh untuk tetap melanjutkan kerja dengan seluruh aspek kehidupan yang kita miliki agar bisa semakin menghantar perjalanan kehidupan bangsa Aceh agar dapat memenuhi perjuangan para indahku yang telah diwariskan di atas pundak bahu kita semua. Para hadirin yang saya banggakan, saya harapkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada acara Rapim DPA Partai Aceh ini nanti akan lahir sebuah kekuatan besar, kekuatan baru, manajemen dan organisasi operasional baru yang dinamis dan modern untuk Partai Aceh menuju perjuangan lebih baik ke depan. Partai Aceh kini bergabung dalam sebuah upaya kepentingan bangsa Aceh yang besar untuk membangun kembali Aceh dan memulihkan janji-janji yang pernah terucap pada seluruh rakyat Aceh. Nah, mengenai MOU Helsinki dan butir-butirnya, memang banyak yang belum diselesaikan. Ini sebenarnya bukan hanya pihak pusat yang tidak menyelesaikan, tetapi kita selama 15 tahun ini agak kecerobohan, kita tidak menyelesaikannya. Sebenarnya apa yang telah kita capai itu dalam MOU Helsinki itu adalah kondisi daripada masa Aceh ke depan, dan ini harus kita pelajari, kita pahami dan kita lakukan. Kita punya hak. Kita sudah tuntut, hak kita sudah diberikan, tetapi kita lupa, kita tidak melakukannya. Kita bisa menukar semuanya. Apa peraturan yang ada di Aceh ini sebenarnya kita bisa tukar sesuai dengan MOU Helsinki, sesuai dengan kehendak orang Aceh. Ini yang kita tidak lakukan.
Saya juga kadang-kadang malu. Saya pergi jumpa menteri di Jakarta. Dia bilang, Pak Wali, dia bilang, kami pusing. Mengapa pusing? Orang Aceh telah diberi haknya, tetapi berkali-kali mereka datang menanyakan bagaimana gini, bagaimana gitu, bagaimana bisa apa tidak. Ini jadi masalahnya kita. Kita tidak mengerti. Betul, Wali. Jadi dalam hal ini kita jangan takut, harus berani. Terutama orang-orang dari pemerintah Aceh, termasuk di PRA-nya. Ya, harus kita yang lakukan. Seperti umpamanya masalah bendera itu sudah selesai sebenarnya. Betul, Wali. Saya sudah usahakan sejak dari perundingan, saya sudah minta, sudah diberikannya dan sudah diserahkan kepada pemerintah Aceh untuk melaksanakannya. Ya, malahan bendera itu sudah diparipurnakan. Tetapi di PRA dan pemerintah Aceh tidak terus berjuang untuk mengimplementasikan bendera itu. Banyak juga sekarang anak-anak datang menanyakan kepada saya yang dihujatnya. Saya bilang saya sudah selesai, sampai sekarang saya tidak berhenti-berhenti. Walaupun saya sebagai wali negara, saya tidak ada kuasa dalam masalah parlemen Aceh, dalam pemerintah Aceh. Namun demikian, saya tidak berhenti-berhenti pergi ke Jakarta. Saya melobi, saya minta supaya diselesaikan. Bukan hanya kepada menteri-menteri yang terkait, tetapi dengan RI nomor 1. Bulan Februari dulu, saya dengan Muzakir Manap dan teman-temannya lain, saya ke sana bukan atas nama Wali Nanggo, bukan. Saya datang atas pimpinan Aceh Merdeka. Saya minta supaya diselesaikan. Dan oleh pihak nomor 1 memerintahkan pegawainya supaya dalam masa 3 bulan harus sudah ada suatu roadmap tentang apa-apa saja yang harus diselesaikan. Cuma yang saya kena masalah COVID ini, kita komunikasi tidak bisa lancar seperti dulu. Tapi sabarlah, kita terus akan perjuangkan. Saya hanya menanti kapan saya akan pergi ke Jakarta untuk membicarakan. Lagi kalau saudara-saudara terutama dalam DPR harus pergi bersama. Betul. Itu hak saudara. Itu legal menurut Undang-Undang Indonesia dan juga Undang-Undang Aceh, itu legal sebenarnya. Ayo kita pergi bersama-sama. Dan yang paling penting bagi kita semua di Aceh ini, harus kita bersatu seperti dulu juga. Kalau dulu kita berperang 30 tahun, kita bisa duduk semeja dengan pemerintah Indonesia menyelesaikannya di luar negeri. Ini masalah yang belum diselesaikan dalam MOU itu kan masalah sedikit sebenarnya. Cuma bagaimana sinergi kita, kesadaran kita, semangat kita jangan takut. Kekuasaan sudah diberikan kepada kita semua. Legalitas semuanya ada pada kita. Hanya kita pergi, kita menagih. Ini yang paling penting. Kenapa begini? Dalam suatu masalah politik, kalau masing-masing punya hak dan kita punya hak, kita harus meminta. Kalau tidak meminta, bagaimana artinya? Kan berarti ada suatu pertentangan. Jadi pertentangan politik. Kalau pertentangan politik tidak diselesaikan, apa lagi yang akan kejadian? Perang. Kalau tidak dapat diselesaikan, akan menjadi perang. Apakah sudah siap untuk kita perang? Siap. Ya, ini beginilah kita harus berdiri demikian. Jangan kita diam-diam saja. Tapi tentunya kita tidak mau lagi perang. Sudah 30 tahun kita perang.
Cuma apa yang telah dijanjikan itu selesaikan. Duduk bersama, selesaikan. Kan kita masih dalam NKRI. Aceh adalah daerah istimewa dan daerah kekhususan. Melainkan kita adalah satu daerah yang kekhususan di dalam agama syariah. Banyak kelebihan-kelebihan Aceh daripada daerah-daerah lain. Dan kita jangan hanya bagaimana curahan hati sama-sama sendiri. Saya juga bingung juga orang Aceh datang menyerang saya, menekan bagi saya. Kenapa tidak pergi ke Jakarta? Kalau bisa ramai-ramai kita pergi ke sana. Ulama-ulama kita pergi ke sana. Inilah yang saya harapkan. Semangat jangan jatuh kita. Dan orang luar negeri mereka memantau kita. Mereka juga merasa kecewa kalau apa berjanji itu tidak diselesaikan. Kerana mereka mempunyai andalan daripada perdamaian di Aceh ini.